santri itu kan juga merupakan simbol moral juga kan dan etika yang gampangnya bisa dianut gitu loh Mas Anies. Mungkin sekarang juga adanya kaum santri di politik karena politik itu mungkin juga butuh sosok seperti itu yang betul iya. Bermoral, terus etikanya bagus dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira Gus, ini pandangan jenengan tentang kaum santri di arena politik seperti apa Gus? Nah, ini santri harus juga kalau punya harapan seperti itu kan tidak dititipkan kepada orang, tapi harus kita bisa eksekusi sendiri atau bisa terjun sendiri untuk bersama dengan masyarakat membangun daerah gitu. Dan kembali lagi santri semestinya jangan membatas diri. Artinya tertutup itu ya? Ya, tertutup ataupun ini bukan hak saya atau ini bukan bagian saya, jangan seperti itu. Kita sekarang itu sudah global, dimanapun santri harus bisa memberi peran lah gitu. Apalagi dalam mengambil kebijakan pemerintah. Kita tahu betul bahwasanya kebijakan pemerintah itu sangat besar sekali kemanfaatannya, kemaslahatannya. Gitu. Itu berkaitan dengan juga ini ya, kondisi atau dampak dari masyarakatnya. Iya, kan gitu. Pada hadis Nabi saja, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Itu yang pertama kan itu. Biyadi itu bisa diartikan kekuasaan. Oh, iya. Kekuasaan itu sangat besar sekali impact-nya kepada kemaslahatan kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat kopi dan pendengar audio da'i dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar audio da'i dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-199. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anies gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Aldi, kita ketemu kembali di ngopi ngaji online perkara Islam. Nah, Mas Aldi, malam ini kita kedatangan tamu spesial jauh dari Kota Wali, tepatnya di Kota Demak. Beliau adalah Gus Badruddin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, sehat. Sehat nggih? Nggih, sehat. Ini saya ketemu jenengan terakhir waktu kemarin acara Hari Santri. Oh iya. Di lapangan Desa Karangasem itu ya. Nah, di Desa Karangasem dengan kegiatan anak-anak muda itu ya. Anak muda ya, yang kita support itu. Anak muda harus mengisi. Nah, Gus, jenengan jauh-jauh ke sini dari Pondok Pesantren Fathul Huda, Sidorejo, Sayung Demak nggih. Iya, Jenengan juga termasuk bagian dari pengasuh Pondok Kanoten nggih. Iya. Nah, malam ini Mas Aldi sudah rawuh di studio kita walaupun mungkin jauh-jauh dari Demak. Kira-kira kita mau bahas apa Mas Aldi? Ya, ini kan kita masih mau deket lah dengan pilkada Mas Anies. Oh ya. Nah, jadi kayaknya mana-mana ada pilkada ya. Ya, kita kayaknya tidak pil KB Mas ya. Itu kan nanti kalau jenengan udah nikah. Oh gitu. Atau mau punya anak banyak Mas, biar semua jadi Ya santri. nanti tergantung lihat sikon lah. Nah ini kita mau membicarakan tentang tadi kan dari pesantren juga kan beliau Mas Anies. Nah kita akan membahas tentang politik kaum santri gitu. Nah, Oke, ini menarik Mas ya. Karena memang hari ini kan banyak sekali ya bermunculan di panggung politik, ada Gus, ada santri, ada ulama yang turut serta bahkan menjadi calon kan itu. Iya. Entah itu dari
daerah-daerah manapun juga ada kan. Banyak. Dan di negara kita Mas Adi, kalau kita amati kan juga banyak dari kalangan santri. Ada tokoh-tokoh yang kayak dulu ada Presiden Gus Dur. Kemudian kemarin aja ada Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian kemarin juga di Jawa Tengah ada Gus Yassin. Dan banyak lagi tokoh-tokoh dari kalangan santri yang muncul ke permukaan di panggung politik. Ini mungkin kita bukan mau kampanye tapi cuman membahas tentang bagaimana politik santri aja ya. Iya, kan gini, kita kan biar tidak penasaran atau tidak bertanya-tanya kenapa kok banyak kalangan santri yang muncul di tentang politik. Kan hari ini kan kadang kita juga mengamati kenapa kok politik itu kok identik dengan orang non santri. Dan ini kok ada santri yang masuk ke dunia politik. Nah, apakah ini relevan juga atau memang kalau saya dulu misalnya di pesantren itu juga sebenarnya tidak ada ajaran siasat atau tidak ada. Tapi beliau berarti belum pernah ngajarin. Oh, beliau kan ini guru jenengan juga. Ya, beliau kan termasuk yang ngajar kitab lah. Gitu ya. Kalau secara eksklusif politik kan memang belum ada. Tapi dinamika kehidupannya di pesantren ada. Misalkan ada pemilihan ketua kelas, itu kan bagian dari politik. Ketua kamar, ketua komplek, itu kan bagian dari politik. Cuman kan tidak disadari oleh para santri. Kemudian boyong jadi alumni di masyarakat ditokohkan. Itu kan mungkin ditokohkan karena santri itu kan juga merupakan simbol moral juga kan dan etika yang gampangnya bisa dianut gitu loh Mas. Mungkin sekarang juga adanya kaum santri di politik karena politik itu mungkin juga butuh sosok seperti itu yang bermoral terus etikanya bagus dan lain sebagainya gitu loh. Nah, kira-kira Gus, ini pandangan jenengan tentang kaum santri di arena politik seperti apa Gus? Ya memang harus sih ya. Kalau secara pribadi, ya kita harus ambil peran, gitu. Santri harus ambil peran. Ya bahasanya mungkin telat atau terlambat tidak sih, cuma memang sudah dimulai dari tokoh-tokoh kita, sudah digambarkan Mas Anies tadi, dari Gus Dur. Sebelum Gus Dur sendiri juga abahnya Mbah Wahid Hasim itu juga sudah masuk dalam pemerintahan. Gitu. Ya ini estafet saja, santri estafet untuk mengambil peran di pemerintahan. Ya setidaknya saya kalau gambarkan peran santri di birokrasi ya harus, karena kita punya kewajiban, sama-sama punya kewajiban untuk membangun bangsa, membangun masyarakat. Nah, itu kan harus kita ikut andil juga. Karena juga kaitannya dengan diri kita sendiri juga. Iya, dari kita sebagai warga, masyarakat, kita punya hak untuk ikut andil di situ andil di pemerintahan itu. Adapun santri ya banyak sih Mas ya kategori santri. Kalau selaras ya harus kita punya pandang dulu lah sama yang selaras sama. Karena santri itu sendiri ada filosofinya, banyak filosofi, dan juga santri itu juga bisa melekat, predikat santri itu bisa melekat kepada siapapun. Kita sowan silaturahim ke kiai, secara etika kita mengaku sebagai santrinya beliaunya juga pantas. Ada santri ijazah, ada santri mukim, yang santri kalong, santri sorogan. Jadi cuma sowan itu bisa jadi santri gitu? Ya secara etika kita bisa kan. Secara etika pribadi kita mengakui beliau guru kita. Itu enggak kemudian jadi kayak ngaku-ngaku nih. Nah, kan banyak itu kalau kayak gitu. Ya kan? Kalau itu ya kembalinya ke pribadi sih Mas, pribadi Mas. Tapi yang kalau benar-benar santri ya harusnya dia benar-benar ikut mengaji di pesantren, ada jejak ngajinya di pesantren gitu kan. Itu ya yang harus bisa benar-benar ikut andil untuk di pemerintahan, yang bisa ikut mewarnai, dalam artian bukan mewarnai saja tapi juga harus bisa mengambil kebijakan yang sifatnya untuk maslahah ummah kan gitu. Nah Gus, ini menarik Gus tentang bagaimana santri itu terjun di dunia politik. Apalagi kalau kita ngomong ke jenengan itu kan tokoh atau kiai yang punya pesantren besar di Kabupaten Demak, kemudian dulu juga pernah
menjadi calon wakil bupati itu ya. Sekarang katanya juga mau nyalon lagi kan begitu. Nah, motivasinya apa Gus? Kenapa kok jenengan itu sebagai tokoh kiai atau santri itu bisa termotivasi terjun ke dunia politik, terutama di tingkat kabupaten Gus itu Gus? Ya, kita ada apa ya? Bahasanya gerakan hati lah, gerakan hati. Bahwasanya memang saat ini, maaf ya, di daerah Demak ya kita harus ambil peran lah, santri ambil peran. Apalagi Demak itu terkenal dengan kota wali. Apalagi kota wali, kota santri, yang masyarakatnya religius dan gitu. Ya kita harus bisa ikut ambil peran yang sifatnya demokrasi ini. Dan harapan kita ke depan ya memang benar-benar Demak itu bisa marwah Kabupaten Demak yang religius itu kita bisa angkat kembali. Harapannya itu kan kita dari santri kan pandangannya ke sana mestinya yang sifatnya religi lah itu bisa kita kembangkan dan juga bisa membanggakan daerah gitu. Nah ini santri harus juga kalau punya harapan seperti itu kan tidak dititipkan kepada orang, tapi harus kita bisa eksekusi sendiri atau bisa terjun sendiri untuk bersama dengan masyarakat membangun daerah gitu. Dan kembali lagi santri semestinya jangan membatas diri. Artinya tertutup itu ya, tertutup ataupun ini bukan hak saya atau ini bukan bagian saya, jangan seperti itu. Kita sekarang itu sudah global, dimanapun santri harus bisa memberi peran lah gitu. Apalagi dalam mengambil kebijakan pemerintah. Kita tahu betul bahwasanya kebijakan pemerintah itu sangat besar sekali kemanfaatannya, kemaslahatannya. Itu berkaitan dengan juga ini ya, kondisi atau dampak dari masyarakatnya. Iya, kan gitu. Kada hadis Nabi saja, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Itu yang pertama kan itu. Biyadi itu bisa diartikan kekuasaan. Oh, iya. Kekuasaan itu sangat besar sekali impact-nya kepada kemaslahatan, kepada maslahatan umat. Nah, itu yang harus kita pahami juga. Dari Kanjeng Nabi sendiri sudah mengarahkan seperti itu, harus kita ambil peran untuk hal-hal kebijakan di daerah yang sifatnya ya pro kerakyatan lah tentunya, pro kerakyatan. Atau kalau bahasa religinya itu pro keumatan. Nah, pro keumatan, nah gitu. Nah, tadi tentang marwah religiusitas ya guys, maksudnya religius ya. Jadi kayak kaum santri itu pengen mengangkat tentang religiusitas. Nah, tapi kan kalau religiusitas itu kemudian nggak dibarengi sama hal-hal lain, maksudnya aspek lain seperti pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya ya. Kan negara itu kan cakupannya luas kan, yang kita perlu urusi lah. Nah itu kalau di pesantren apakah diajarkan juga seperti itu Gus? Maksudnya kayak ekonomi, misal bekerja, dan lain sebagainya. Karena dulu Mas Anies pernah mengatakan bahwa kalau di kaum santri itu ada yang cuman dia pengennya ongkang-ongkang sendiri, ongkang-ongkang kaki terus pengennya ya dapat amplop gitu kan Mas Anies. Jadi ini ya pendakwah mubalik gitu. Iya gitu kan identiknya mubalik dakwah gitu. Iya, makanya saya gambarkan tadi jangan tersekat, santri jangan tersekat. Jadi kadang paham yang harus kita buka kepada santri bahwasanya ilmu yang ada di dunia ini yang Allah berikan itu semuanya tujuannya ke akhirat. Jangan cuma memandang bahwasanya ilmu yang ada dalam Quran yang bisa ke akhirat cuma ilmu agama. Tidak kan? Dalam artian kita mempelajari ilmu ekonomi, ilmu sosial atau kedokteran atau ilmu arsitek atau yang lainnya. Kalau kita punya pandangan bahwasanya itu bisa menggantarkan kita kepada hal ibadah, takarub lillah, itu untuk sebagai ladang atau cara untuk kita beribadah, itu juga akhirat juga. Berarti juga bagian dari agama juga kalau bagian agama juga semuanya. Cuma itu kadang kurang
disadari atau kurang kebuka ke santri. Semestinya kalau kita buka wawasan itu dimanapun tempat, ya kita niatkan ke akhirat juga, sampai ke akhirat juga. Gitu. Jadi jangan tersekat, jangan disekat-sekat semestinya. Berarti kan perlu ada dorongan lebih untuk hal itu kan Gus? Ya, untuk kaitannya ke pemerintah Mas, memang benar. Kita hidup bermasyarakat bukan cuma satu agama. Kita pluralisme yang gambarannya tadi digambarkan sama Gus Dur harus kita pakai. Kita membina ataupun berjalan dengan semua golongan karena negara kita juga negara Pancasila, mengakui dari beberapa agama yang harus kita kembangkan. Tapi kan kita jangan lupa juga di daerah itu ada bahasanya kearifan lokal sendiri, Mas. Nah, kearifan lokal. Contoh kita di Demak, kita punya kearifan lokal, tentunya agama kita yang kembang baik. Tapi kearifan lokal di daerah lain ada agama yang lain yang memang berkembang baik. Nah, itu harus bijak memang. Tapi kan di daerah kearifan lokal itulah yang mungkin sebagai ciri khas. Nah, itu sebagai perhatian yang khusus. Gitu. Berarti lebih kita kemudian mengangkat kearifan lokal ya. Karena kan mungkin dulu Islam masuk ke Indonesia kan juga karena dia dekat dengan kearifan lokal kita juga kan. Walaupun kemudian ada modifikasi kayak Sunan Kalijaga di Demak kan juga ada wayang dan lain sebagainya juga kan, kebudayaan di situ. Ya memang kita harus pandai dan mengerti di daerah di masyarakatnya apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita jalankan, juga kerjasamanya dengan masyarakat bagaimana kan gitu, dan support dari masyarakat bagaimana untuk mengembangkan suatu daerah. Nah, kita tidak meninggalkan mereka dan juga tidak menafikan mereka kepada masyarakat. Nah, itu salah satu harapan dan tujuan untuk kebersamaan membangun daerah. Kalau kita sekedar birokrasi saja yang turun, nah tapi kita tidak menggali atau mengkaji kebutuhan masyarakat, ya nanti kerjasamanya tidak sinkron, tidak sama, ya tidak akan sampai ke tujuan kita sebagai gambarannya yang pengen membangun daerah itu kan. Ini Mas Aldi, ketika ngomong tentang dunia santri, kemudian kita kaitkan dengan dunia politik kan itu kan. Memang itu kan negara kita kan mayoritas umat Islam kan, agama Islam itu kan ya. Jadi memang agak relevan sangat relevan ketika seorang santri atau pemuka agama itu terjun ke dunia politik kan begitu. Maksudnya itu hal biasa. Iya, hal biasa saja gitu. Karena memang mungkin telat itu ya masuknya ya, atau masih dianggap tabu oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat mungkin bertanya, kok santri kok terjun politik, apa enggak fokus ngaji saja kan gitu. Nah kira-kira Gus, nilai-nilai agama sejauh mana nilai agama atau nilai-nilai pesantren itu bisa memberikan dampak positif terhadap dunia politik atau pemerintahan Gus? Santri sendiri di pesantren itu hasilnya kan sudah dibekali karakter-karakter yang mumpuni. Betul ya. Kalau memang bahasanya pendidikan berkarakter, semestinya pesantren itu sudah mulai awal. Itu pertama kali pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu berkarakter betul. Mau karakter akhlak, mau karakter apa, itu sebenarnya sudah bukan termasuk kemandirian, Gus. Nah, kemandirian di pesantren itu sudah berjalan. Memang itu tadi santri masuk dalam dunia politik itu tadi secara kepribadiannya, secara pribadi jangan dianggap itu salah kamar bahasanya. Jangan salah kamar. Karena santri juga harus ikut berperan di politik. Ya santri-santri yang terjun di dunia politik sih sudah banyak sih. Tapi tadi gambarannya kadang masuk dalam lingkaran birokrasi,
malah masuk dalam bahasa ataupun dalam elit politik, dalam perpolitikan kadang jati dirinya hilang atau tidak dimunculkan gitu. Tapi harus semestinya ya harus dimunculkan buat identitas santri itu, santri yang memang benar-benar bisa maslahah ummah, bermanfaat kepada umat gitu. Jangan tergerus dengan kepentingan lah, kadang-kadang kepentingan kelompok atau ya seperti itu. Jadi kalau dikatakan seperti itu sebenarnya ada juga Gus yang santri kemudian terjerumus dengan hal-hal yang di politik itu kan banyak berbagai kepentingan kan. Dan atau mungkin kita bahasakan banyak korupsi merajalela kan ada sebagian yang mungkin itu juga menjangkit di kalangan santri Gus. Ya jangan terlalu keras membahasakannya. Ya memang kadang perubahan pandangan, perubahan sikap itu karena lingkungan kan ya. Nah itu ada. Ya ada saja, ada. Cuma ya tidak seluruhnya. Juga yang baik, yang masih memegang prinsip kesantriannya juga masih banyak. Itu masih banyak. Tapi ya harus kita kembangkan lah. Dalam artian jangan kita kasih kasih gambaran ataupun kita kasih peluang kepada santri-santri, kita beri pengetahuan bahwasanya jangan alergi dengan politik. Karena itu juga kan kita harus punya peran di dunia pemerintahan, di birokrasi, entah level paling kecil desa sampai nanti mungkin di daerah gitu. Daerah ya, atau sampai kepala daerah atau sampai nasional, karena itu sudah dimulai dengan godfather kita, tokoh-tokoh ulama kita kan gitu. Nah, tantangan Gus, ketika seorang santri itu sudah masuk ke ranah politik, bahkan mungkin jadi kepala daerah atau jadi anggota dewan, tantangannya kan tadi sudah kita contohkan, ada korupsi, merajalela dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara mengcounter tantangan itu, Gus? Ya kembali ke personal sih Mas kalau itu. Gitu, kembali ke personal. Dalam artian ya kita yakin bahwasanya ya santri-santri itu sudah dibekali di pesantren dengan ilmu-ilmu, dengan pengetahuan. Tapi masalahnya kadang santri nggak makan bekal itu. Nah, itu kadang atau mungkin ini Mas Adi, sudah santri ya boyong dari pondok, ikut partai politik, terus nggak pernah ngaji. Kan jadi luntur itu. Bisa juga. Ini Mas Anies bisa juga. Kadang ya mungkin kurang ngopinya dengan kiainya. Kurang sowan sama kiainya. Nanti perjalanannya ikut alur kadang gitulah, ikut arus. Jadi jati dirinya itu hilang sebagai seorang santri. Soalnya ada juga teman saya, ini bukan ke politik sih, tapi dia kemudian merantau, terus jauh dari kiainya itu malah jati dirinya hilang gitu. Jarang sowan, jarang malah jadi belok gitu loh Mas Anies. Walaupun sekarang juga udah. Ya memang harusnya santri itu sering-sering sowan ya Mas. Karena ya memang santri itu masih sangat butuh sama Mas Ali sama Kiai untuk wejangannya atau arahannya. Ini jujur saya Mas Adi. Dia suruh sowan lagi. Jarang sowan saya itu. Tapi kan ketemu kadang di acara. Alhamdulillah ketemu Mas Anies ini juga sangat berperan. Nah, ini kalau dilihat ke belakang, fact-fact ke belakang, beliaunya tidak ada di pesantren dengan dunia politik. Enggak, maksudnya ini dengan dunia elektronik, ini tidak ada. Tapi ya alhamdulillah beliau bisa. Dulu ketua Risma 2 periode. Kalau dulu Mas Aldi itu kan. Kalau Risma itu kan agak selaras ke remaja masjid. Kalau di dunia broadcast kayak begini elektronik mungkin. Ini karena faktor keterpaksaan. Tapi jatahnya di sini mungkin. Alhamdulillah. Ya itulah santri. Santri dimanapun tempat harus bisa memang. Karena punya keyakinan yang tinggi. Kata teman saya begini guys, kalau santri itu nggak harus ahli, yang penting berani. Iya. Kayak ini kita ingat di Nadam Imriti ya. Idil fatah hasbak tikoti hurufi wa kullu man la yantafid la yantafid.
pemuda yang punya keyakinan yang tinggi, itulah yang akan bermanfaat. Nah, kita santri itu kan begitu. Kita tumbuhkan keyakinan pemuda itu. Jadi punya keyakinan dan dia punya akan kemanfaatan untuk masyarakat. Berarti kan kalau kita membangun keyakinan ya Gus, apalagi anak muda ini, banyak anak muda yang sekarang nggak yakin sama dirinya sendiri. Ya kehilangan identitasnya. Gitu. Nah, gimana kita membangun keyakinan itu biar kita itu bisa berperan, apalagi tadi di politik khususnya yang kita bahas sekarang ini. Jadi membangunnya itu gimana keyakinan? Kan bisa jadi misal dengan membangun kejujuran atau apa, gimana kita membangun keyakinan itu Gus? Ya emang kita tumbuhkan lagi dari pribadi itu. Kita yakin bahwasanya apa yang minta kita jalani, apa yang kita prosesnya dalam artian karena kita juga belajar juga proses kehidupan ini juga proses semuanya kita yakin akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Dalam bahasa lapangannya saja atau yang bisa dikenal, hasil tidak akan proses tidak akan mengingkari hasil. Itu sama juga kan. Jadi tapi gini Gus, tentang santri yang tadi mungkin minder Mas ya. Minder karena kan ini juga kadang kita amati ada privilege latar belakang yang menjadikan dia minder. Contoh misalkan karena putra kiai atau seorang Gus, dia punya tiket penuh ketika masuk di dunia pemerintahan atau apapun itu. Tapi ketika seorang santri, orang tua dari petani katakanlah biasa atau kuli bangunan, itu kan jadi minder karena tadi nggak ada privilege dari dalam rumahnya itu. Privilege persentasenya saya yakin mungkin tidak besar, tidak besar. Kita punya ciri yang bisa dinilai lebih dari orang lain, itu juga bahasa privilege. Artinya punya kelebihan gitu punya kelebihan satu, kelebihan yang kemampuan santri, punya kemampuan baca kitab. Itu kan privilege juga. Tak ternilai aslinya, tak ternilai. Cuma kebanggaan itu kadang tidak disadari, tidak pahami bahwasanya mereka itu punya nilai lebih dari yang lain. Yang bisa diambil manfaat orang banyak itu ya. Banyak, kemanfaatan yang banyak. Sebenarnya jadi santri itu kan juga berarti privilege juga kalau gitu. Privilege, saya privilege itu. Tapi kadang itu masyarakat masih bahasa saya itu masih menilai kadang kemampuan benar materi itu tadi. Itu kadang salah kaprah, penilaian salah kaprah. Padahal anak-anak muda kita, santri-santri kita mempunyai kemampuan yang betul Mas, itu privilege santri. Karena begini hari ini tuh banyak anak muda yang dulu tuh tidak mondok, malah iri sama orang pondok. Iya, termasuk saya Mas. Jangan pernah mondok juga. Kan ngaji-ngaji aja gitu. Pondok kilat itu Mas ya. Pesantren kilat. Ya. Nah Gus, ini menarik kita bahas tentang bagaimana kaum santri di arena politik. Tapi sebelum kita lanjut Gus, kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Pemirsa Imajati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio dai dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Gus Badrudin dan Mas Adi. Nah, Gus, bicara tentang politik, kan di dalam benak kita hari ini itu kan politik identik dengan kekuasaan, kemudian partai politik,
kemudian ada lagi korupsi dan lain sebagainya. Iya. Itu kan seolah-olah itu kan kok kayak negatif gitu guys. Nah, peran santri ketika nanti masuk ke dunia politik itu apakah ada sikap yang signifikan untuk merubah itu, Gus? Untuk keterlibatan santri dalam dunia pemerintahan ya memang harus ya dalam artian atau kalau kemarin malah terikut arus itu, guys? Enggak, kemarin saya malah dikasih wejangan sama Kiai Sepuh, santri ke birokrasi itu sifatnya fardu. Malah fardu. Gitu. Fardu kifayah gitu. Beliaunya malah mengatakan seperti itu. Karena ya memang harus, gambarannya fardu kan harus, karena sekarang inilah santri harus berperan betul di semua lini, apalagi di birokrasi gitu. Ya kita juga ingat, kelihatannya santri yang bisa maslahah betul gitu, dan punya pegangan-pegang kuat lah untuk ikut dalam menata pemerintahan gitu. Ya seperti kita kenal juga, kita pahami, mungkin sudah banyak familiar atau tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslah. Kaidah fikih kan seperti itu. Jadi yang dicari pemimpin untuk umatnya gitu. Itu kan maslahah. Maslahah itulah yang harus diterapkan dalam segala hal, dalam segala bidang harus maslahah. Itu patokan pertama bagi pemimpin untuk kerakyatannya atau memimpin rakyatnya. Nah, maslahah itu sendiri ya kita bisa banyak bedah kan gitu. Dalam segala hal, ya mungkin ekonomi atau mungkin pendidikan, terus kepemudaan, olahraganya ataupun segi-segi kehidupan yang lain lah, banyak hal lah. Jadi artinya santri harus bisa mewarnai, bisa mewarnai. Apapun kita punya keyakinan, model santri itu ilmunya saya pikir nggak kurang, karena di pesantren itu pembelajaran ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu sampai ke ilmu hakikat pun artinya ada di pesantren. Kan fikih juga ada pelajaran muamalah. Ya, muamalah juga memang ada. Ya, tapi berarti kalau gitu santri harus membuka diri tuh, Gus. Kan kita tahu tadi kayak misal bidang ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Itu kan sebelumnya itu sudah pernah ada yang memegang itu. Maksudnya dari orang-orang barat, orang-orang yang non-Islam lah. Kan ada yang fokus ke situ. Apakah kita kemudian boleh mempelajari dari orang-orang yang sudah nggarap di bidang itu, Gus? Kayak ekonomi dan lain sebagainya kan? Artinya belajar dari non-Muslim gitu ya? Bener, Mas. Kita batasan ilmu tidak terbatas dalam artian seginya dari mana atau ilmunya dari mana. Tapi kalau itu globalan tadi, kita itu kaya akan ilmu. Ilmu semuanya itu kita yakini bahwa saya bersumber dari Al-Quran. Cuma kadang itu generasi kita yang kadang terputus untuk melanjutkan ilmu-ilmu kemaslahatan dari ummah ataupun ilmu-ilmu yang memang kerakyatan atau untuk kemakmuran masyarakat. Contoh saja, kita kenal tokoh kita Ibnu Sina. Itu tokoh kedokteran. Tapi kenapa yang menjadi ahli-ahli ilmu dokter bukan dari kita? Malah diklaim orang-orang ke sana kan. Nah, itu kan itu. Nah, kita tidak terbatas sampai di situ juga kan. Jadi belajar kita jangan membatas diri kepada siapa tidak, tapi ilmunya yang harus kita serap untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan keluarga kita, masyarakat kita. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi, Gus ya. Iya. Karena kan mungkin ilmu berkembang juga, Mas. Waktu itu kan Ibnu Sina itu kan ya kalau kita sebut mungkin waktu zaman keemasan Islam ya. Kemudian beralih atau ada proses politik di situ, kemudian akhirnya ke orang-orang yang kita sebut sebagai non-Islam itu. Kemudian mungkin bisa jadi kita kemudian
siklusnya kembali ke kita juga bisa jadi gitu loh. Makanya harus kita mulai seperti ya. Harapan kita seperti itu. Walaupun ini tanpa harus peperangan. didukung dengan regulasi atau sistem itu yang sesuai dengan kita. Kalau misalkan kok yang nanti yang megang itu bukan orang kita, kan kita juga nanti nggak bisa buat sistem yang baik gitu loh. Ya, karena dulu kan kita mikirnya tuh santri ya cuman ngaji. Pokoknya jadi guru ngaji lah outputnya gitu. Outputnya gitu. Memang kadang termanage, terdoktrin di masyarakat seperti itu ya. Benar masalah di tadi. Kamarnya belajar ilmu di pesantren, pulang jadi tokoh pergerakan agama gitu. Gitu. Sampai itu tadi guru matin ataupun kiai di musola atau guru ngaji dan sebagainya. Tapi sangat disayangkan Gus, ketika kok hanya sebatas itu aja Gus. Nah iya makanya harus kita dobrak gitu loh, harus kita buka wawasan. Atau jangan-jangan karena santri ya, yang guru kan sudah banyak. Kalau saya mikirnya itu santri sudah sangat banyak. Kemudian guru ngaji jadi banyak nih. Terus gak ada bidang garapan akhirnya ke politik atau gimana? Oh enggak. Kan sekarang banyak politik. Aslinya kan peluang-peluang untuk kita tasarufkan ilmu kita masih banyak. Iya. Kalau saya gini dunia pendidikan itu masih peluang masih banyak. Kenapa kok sekarang banyak kaum santri itu masuk ke politik misalnya? Begini kan, itu kan ada tingkat kesadaran dari bagi seorang guru ngaji tadi ya. Kok ini saya sudah bikin anak pinter kemudian bisa ngaji, tapi gede-gede kok malah diambil atau dimanfaatkan oleh oknum politik kan gitu kan. Nah kemudian ini ada semacam kayak tergugah lah untuk ya ini harus terlibat, harus ada peran seorang santri untuk terlibat di dunia politik kan begitu Gus ya. Ya bisa juga pandangan Mas Anies seperti itu bisa kita terima. Tapi saya itu mau memberikan pandangan beda. Gimana Gus? Kepada santri itu tadi. Jangan santri jangan alergi dengan politik. Bahwasanya politik itu sangat besar pengaruhnya, bisa mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Gitu loh. Kebijakan-kebijakan ataupun regulasi-regulasi yang tidak pro dengan kerakyatan atau tidak pro dengan santri, ya kita harus bisa merubah. Ya kita harus masuk ke dalamnya, tapi kita punya identitas yang kuat. Gitu. Tidak tergerus itu ya? Iya, harus tidak tergerus gitu. Karena kita punya misi ke depan, bahwasanya santri itu dimanapun tempat bermanfaat, gitu. Bisa ada kemanfaatannya, ada kontribusinya kepada masyarakat. Oh ya ini Gus, kan terbukti ini Gus, yang tentang undang-undang pesantren itu kan. Ya. Itu kan karena banyaknya kalangan pesantren yang masuk ke pemerintahan, kemudian masuk ke parlemen, sehingga membuat kebijakan, kemudian muncul itu undang-undang pesantren. Iya, alhamdulillah salah satu seperti itu. Kan itu kalau kan dulu kan seolah-olah pesantren kan ini merasa didiskriminasikan. Contoh saja kebijakan umpamanya kebijakan pemerintah atau birokrasi pemerintahan, kita juga rasakan dulu loh. Ada kebijakan pemerintah yang apresiatif kepada guru-guru madin. Betul ya, ini saya merasakan di sini. Itu karena backgroundnya beliaunya memahami santri, memahami kiai. Karena pernah jadi santri kan? Pernah jadi santri. Ada yang memang itu tidak ada. Berarti kebijakannya hilang. Yang kemarin ada pernah juga seperti itu. Karena mungkin kurang akomodatif kepada santri, pada kiai. Jadi maka perhatian itu hilang. Dan sekarang ada lagi. Nah, itu kan harus kita bisa memberi memberi arahan ataupun memberi gambaran bahwasanya beliau yang pantas harus difikirkan gitu, karena beliaunya juga pencetak generasi bangsa. Betul, bangsa yang benar-benar di barisan terdepan asremanya lah. Dan ini harus ada kalangan santri yang masuk ke dunia pemerintah. Karena nanti itu kan bisa mengambil kebijakan yang berguna untuk tadi guru-guru dunia, untuk pesantren, guru-guru ngaji kan itu ya. Iya. Tapi kan kalau gitu kan santri perlu membuktikan diri, Gus. Ya, gimana kita membuktikan diri kita? Apalagi biar masyarakat itu percaya bahwa santri itu bisa untuk
menjalani tugas sebagai politisi gampangnya gitu. Bagaimana kita membuktikan diri di situ? Ya tentunya ifta binafsik lah Mas ya. Kita mulai dari diri kita lah. Karena memang saat ini saya ikut kontestasi seperti itu, ya saya harus bisa mencerminkan diri saya itu sebagai santri gitu. Tidak ada usah predikat tinggi-tinggi kiai atau para santri sajalah. Fleksibilitasnya santri di mana? Kita bertemu dengan masyarakat, contoh dalam artian perilaku kita bisa dinilai kepada masyarakat bagaimana penuh mencerminkan santri atau tidak. Terus dialogis kita, dialog ketemu kita dengan masyarakat, dialog bagaimana. Itu kan ya beda lah dengan bahasanya mungkin ada perbedaan sedikit lah dengan yang mungkin bukan santri, tata cara dalam dialog itu kan beda. Nah, berarti ini terkait dengan personal branding ya? Ya bisa juga itu. Tapi kan kita harus, kalau santri saya yakin punya rasa tanggung jawab, punya beban dalam arti mungkin bahasanya beban moral kalau terpilih ataupun menjadi pemimpin daerah kok tidak sampai melaksanakan apa yang menjadi harapannya ataupun waktu saat ketemu konstituen ataupun ketemu dengan masyarakat yang dia janjikan dan sebagainya, itu beban moral itu lebih tinggi loh Mas. Dalam artian untuk melangkah itu memang harus atau mengambil kebijakan itu ya memang benar-benar yang pro rakyat. Berarti kita harus punya mindset bahwa kalau gampangannya kepilih ya, entah Mas Anies atau nanti jadi kepilih ketua apa itu kan. Kalau Mas Aldi di Kota Semarang lah. Itu bukan berarti kemudian kita mendapatkan suatu anugerah atau hadiah kan berarti. Itu berarti kan tanggung jawab kan. Iya, kita harus itu posisinya kita menerima amanah kan gitu. Nah ini loh Mas Aldi, kalau saya bilang nilai plus seorang santri seperti ini. Artinya begini, menerima amanah itu berat. Bukan malah nanti mencari keuntungan, tidak, tapi bagaimana itu bisa menjalankan tugas dengan baik karena itu amanah. Nanti kan dipertanggungjawabkan di akhirat itu ya. Iya. Kita kan pandangan kita bukan semata di dunia aja, Mas. Namanya amanah itu pelaksanaan kewajiban bukan cuma di dunia. Kalau dari sekedar dunia, laporan secara tertulis pertanggungjawaban selesai. Tapi yang pertanggungjawaban akhirat kan itu yang lebih berat lagi. Sudah tidak ada bahasa manipulasi data atau pakai orang dalam. Kalau ini Gus, kan dengan juga sudah ketemu dengan khalayak umum itu kan. Kalau ada masyarakat itu yang acuh lah, artinya begini, apatis terhadap kiai kok berpolitik, itu gimana sikap dengan itu? Ayo harus kita pahamkan, kita pahamkan tujuan, terus bagaimana kita akan melaksanakan kewajiban-kewajiban di masyarakat. Dan 1, 2 itu saya yakin ada. Karena manusia itu memang ada yang senang, ada yang tidak. Tapi itu tidak menjadi sebuah ganjalan kita untuk melangkah ataupun menata daerah. Ya mungkin dalam satu kontestasi memang ada seperti itu. Ada yang pro dan ada yang suka dan tidak. Tapi kalau setelah selesai, itu adalah semuanya masyarakatnya, semuanya adalah warganya, harus mendewasakan diri seperti itu. Karena sama-sama harus kita perhatikan, hak dan kewajibannya juga sebagai warga juga sama kan gitu. Tapi gini Gus, mungkin kasih saya alasan ya, atau kenapa lah kita itu harus memilih atau kemarin nanti ketika di pilkada itu ya, itu seorang santri. Bukannya di situ atau background santri itu ya? Iya, bukannya di situ juga ada yang nggak background santri gitu loh. Maksudnya yang kategori apa yang kemudian kita boleh nih kita memilih santri yang ini. Apakah semua kemudian santri itu harus dipilih atau ada kriteria lain gitu loh? Apa ada nilai plus tuh ya? Ya pertimbangan itu ya ini cuma santri salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Gitu. Tentunya kan gitu. Selain
yang lain. Selain yang lain dalam artian punya kemampuan yang sifatnya birokrasinya. Mungkin ada kemarin kan militer dan lain sebagainya. Gitu. Ini nilai plus inilah yang harus semestinya harapan kita kenapa kepada santri. Nilai plusnya adalah dia bisa pegang amanah kan gitu. Nah, bisa pegang, dia mempunyai prinsip santri kalau memegang suatu kepemimpinan organisasi ataupun gambarannya sidik fatonah itu ada. Sidik fatonah ada. Ya itu kan memang sifatnya Nabi sih. Cuma kita sebagai santri ya harus punya sifat itu. Tapi apakah kemudian kalangan lain tidak punya itu, Gus? Ya punya. Tapi setidaknya itu lebih ditekankan lagi karena sifat itu dalam pendidikan pesantren benar-benar melekat gitu, melekat. Terbawa sampai kemanapun, Gus ya. Iya, kemanapun. Kalau saya gini, Mas Aldi, mungkin karena tadi mungkin nilai plus ya, seorang santri kenapa kok harus mungkin dipilih atau apa itu kan? Karena selain ya oke lah kita kalau pemimpin berarti harus punya ilmu leadership, harus punya ilmu tentang kepemerintahan kan macam-macam. Tapi santri ini selain ilmu tadi juga ada nilai plusnya. Bagaimana itu nilai agama yang dibawa sehari-hari. Ketika mau berbohong itu takut dosa. Ketika nanti mau berbuat baik nanti juga nggak enak sama gurunya dan lain sebagainya. Itu kan yang marwah-marwah pesantren atau marwah-marwah agama yang selalu dibawa oleh seorang santri. Lah kalau misalkan kok bisa masuk ke dunia pemerintahan itu kan nanti bisa menjadi dampak positif bagi pemerintahan tersebut. Bagi sebuah daerah kan gitu. Ya, emang teladan uswah pemimpin itu sangat besar Mas kan. Yeah. Sangat berpengaruh untuk instansi-instansi di bawahnya ataupun pelaksanaan pemerintahan di bawah. Dan kadang uswah atau contoh-contoh yang baik itu masih ada di para santri gitu. Masih kita temukan nilai-nilai uswah itu, nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai kecontohan sebagai figur yang bisa ditiru, teladani itu masih ada. Jadi kalau kita misalnya sebagai seorang santri ya, pengen menjadi politisi, itu kan berarti kita itu sesuatu yang hal yang berat juga kan Gus, karena kan dia tadi harus jadi uswah, contoh bagi kemangnya di satu lingkup yang dia pimpin gitu loh, kan harus jadi contoh juga. Lah kalau misal kita sebagai santri itu masih belum bisa menerapkan itu, terus kita menjadi minder, misal kayak saya nggak pengen jadi pemimpin karena saya belum bisa jadi contoh gitu loh. Nah kalau seperti itu gimana Gus? Itu perjalanan kan membentuk Mas, bukan kita itu kehidupan ini kan terus bergulir kan. Nah sambil kita menata diri. Nah kalau kita menjadi orang yang sempurna dulu baru nggak mungkin lah. Tetap kita akan terus berproses gitu. Ya. Santri kan selalu belajar. Kan juga ada punya nilai tolabul ilmi itu kan. Bagaimana itu setiap saat harus belajar. Makanya kan santri kan tidak hanya yang mondok saja, bahkan yang sudah pulang, doyong, alumni kan juga masih santri kan gitu bisa. Berarti kan kita harus memahamkan masyarakat bahwa hanya kita sebagai masyarakat juga kalau melihat satu sosok itu jangan kemudian menganggap sempurna 100% kan. Nah, dan itu proses. Kadang kan kita baru sebentar sudah dikritik. Belum apa-apa sudah dikritik dulu. Jadi punya ekspektasi yang tinggi gitu loh buat seorang santri atau kiai yang ketika jadi politisi gitu. Satu lagi poin Mas. Santri itu takdiman wa ikraman kepada guru. Itu kan sangat tinggi sekali. Jadi kalaupun dia jadi pemimpin itu ditimbali atau dipanggil sama kiainya, diarahkan sama kiainya, itu tetap akan kembali. Jadi tatanan ikatan batiniahnya kepada guru itu sangat kuat. Jadi umpamanya agak
tidak baik dalam perjalanan, agak melenceng melenceng gitu. Itu dipanggil sama kiainya, udahlah selesai, rampung, akan kembali ke real, ke jalan lurus itu ya. Beda dengan mungkin yang lain lah, yang mungkin tidak ada ikatan sekuat itu dengan guru, dengan para kiai, itu beda mah kita tatarannya kan beda, perjalanannya beda. Mungkin kalau di zaman dulu itu di masyarakat Jawa itu kan ada yang bahwa kasta Brahmana itu kan yang paling tinggi. Mungkin apa kalau di sini juga kiai itu kan jadi kemudian rujukan juga kan di situ. Ya, itu bukan, kalau kasta seperti itu kan sifatnya gambarannya ekonomi, Mas, dalam artian tataran kehidupan. Masyarakat kita kan juga dulu seperti itu, pasti kan ada bekas-bekas yang paling. Kalau kita menempatkan guru-guru kiai-kiai kita, ya orang tua yang Abu Ruh, kalau kita kenal di pesantren, Abu Ruh itu lebih derajatnya atau tingkatannya lebih dari Abdul Jasad kan gitu. Bapak kita Jasad itu tatarannya masih kalah dengan guru-guru kita. Abu Ruh itu yang kita sebut Abu Ruh. Karena yang menata rohaniyahnya kita itu adalah Abu Ruh. Kiai-kiai kita itu adalah guru-guru kita. Makanya takziman kita kepada beliaunya benar-benar ikatan, karena yang dibangun batin, Mas. Batin antara kebatinah kita itu sangat erat. Nah, robitoh kita ada. Nah, itulah. Nanti kan bisa menggerakkan jasadnya untuk berbuat baik gitu Gus. Manusia itu kalau sudah disentuh nuraninya itu kan tidak bisa apa-apa tuh, Mas. Dalam artian kita gambarannya kalau kita dikasih wejangan dari orang tua, dari ibu atau dari guru-guru sekolah kita. Nah, itu kan lebih mengena daripada sekedar kita diingatkan dengan sifatnya jasmani, atau kita diingatkan dengan mungkin scroll di TikTok itu, di medsos itu, Mas tadi. Diingatkan apa, Mas ini? Itu quote-quote itu. Waduh, ini nyindir saya ini. Ya. Artinya kan hubungan tadi ya, ada sanad keilmuan yang bisa memberikan dampak positif bagi seorang santri ketika santri itu memegang sebuah peran khususnya menjadi seorang pemimpin itu sih. Kalau saya malah tadi menangkapnya bahwa spiritualitas di sosok santri itu lebih kuat gitu loh. Artinya kan lebih dominan ya. Karena dia punya keterikatan gitu loh. Jadi ketika politik yang kita anggap sebagai urusan dunia, urusan dunia lah kalau kejahatan. Urusan dunia itu kemudian bisa disinkronkan dengan spiritualitas. Iya, sebenarnya benar. Terus kita juga, saya sendiri juga apa dengan para pejuang kita, Mas. Para pendiri negara kita. Itu meninggalkan, bukan meninggalkan ya. Kita dibangun dalam satu kebinekaan yang satu dan dikumpulkan dalam semangat yang satu. Salah satunya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di situ ada bait, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tidak satu tok ya? Tidak satu tok. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa yang pertama yang harus dibangun, Mas. Bukan fisik. Iya. Bukan badan, tapi jiwa. Walaupun badan juga penting. Iya, badan penting. Kayak Mas itu kan ini badannya terlalu penting ini. Gitu ya. Iya. Itu rohaniyahnya kita, masyarakat kita bangun. Nah, yang membangun, kalau pandangan saya Mas, pandangan saya pribadi, yang membangun jiwa-jiwa masyarakat kita ya para tokoh-tokoh spiritual itulah, termasuk kiai, ulama. Kan juga ada ini Gus ya, ada makalah kan, hubul waton minal iman. Ya gitu. Cinta tanah air sebagian dari iman, itu kan bagian dari membangun rohaniyahnya. Kita punya rasa memiliki negara, memiliki bangsa, itu memang harus kita tumbuhkan. Itu salah satunya untuk membentengi negara kita, itu jauhnya ya. Kalau di daerah ya kita membentengi, merawat daerah kita, bangga dengan daerah kita, itu kan harus kita munculkan, harus kita bangkitkan.
Karena kalau rasa memiliki sudah tidak ada, abai dengan kondisi yang ada ya fata dirusa'ah lah. Kerusakan yang terjadi. Dan ini santri juga harus punya peran itu, Gus. Iya, harus punya peran. Peran itu nggak harus melulu sebagai kepala daerah, Mas Adi, tapi juga di desa, sebagai ya apapun itulah, di kecamatan atau di masjid, kan banyak hal yang bisa kita ambil peran di masyarakat. Cuma ya memang benar, semestinya peran-peran santri di daerah sudah banyak, Mas. Di lini-lini kemasyarakatan sudah banyak. Cuma kadang di pilkada itu karena sifatnya lebih besar. Dan itu kan juga pengambil kebijakan juga kan. Pengambil kebijakan satu daerah. Kalau cuma jadi PNS atau apa kan ya dia cuma bisa manut, Mas. Pegawai ya. Iya. Kalau nggak manut kiai lagi ya, kadang. Kalau jadi pemimpin daerah kan bisa mau ngambil kebijakan yang relevan dengan keadaan yang ada. Kalau seorang santri berarti kan sesuai dengan santri yang ada di situ, tidak mengabaikan santri pesantren, diniyah, kemudian guru-guru ngaji, Gus ya. Iya. Yang sifatnya itu tadi porsi untuk membangun jiwanya benar-benar dimaksimalkan. Jadi bukan cuma sekedar badannya saja tadi, tapi jiwanya, porsinya benar-benar dimaksimalkan. Karena itu juga membangun masyarakat, membangun karakter masyarakat, apalagi di daerah kita yang benar-benar dikenal dengan daerah religius ya. Nah itu kan harus benar-benar diperhatikan sifat religiusnya. Identitas kita sebagai kota wali mungkin. Iya, kota wali kan begitu. Ini identitas jenengan sama jenengan. Kita sama-sama, Pak. Kan kita belajar itu santri belajar tidak ada habisnya, tidak ada waktunya. Kita saya sendiri silaturahim ke kiai, minta pejangan, minta arahan, terutama doa, kan gitu kan. Itu juga kita secara etika beliau adalah guru saya. Itu kan secara langsung kan kita mendapat masukan dari beliau untuk nanti jadi bekal buat kita mengambil kebijakan di daerah. Cuman tadi yang perlu diperhatikan kan juga kita kan terdiri dari masyarakat yang plural tadi ya. Itu kan berarti kita harus bagaimana kita seorang santri kemudian untuk mengakomodir nih hal-hal yang berbeda itu tadi. Karena kan takutnya kok kemudian urusan-urusan santri itu nih yang dikedepankan, tapi yang minoritas kan takutnya jadi iri lah, ada kecemburuan sosial atau komunitas gitu. Alhamdulillah. Harusnya kita ya mungkin gambarnya kalau kita tidak pahami mungkin seperti itu, Mas. Tapi kan realitas di lapangan tidak seperti itu. Tetap karena itu masyarakat kita gambarnya atau itu warga kita harus kita akomodatif semua kan. Siapapun agamanya. Siapapun itu agama kita. Negara kita juga Pancasila. Nah, kita perhatikan semuanya. Tapi kan memang sesuai dengan porsinya ada Mas ya, porsinya. Karena di situ memang mayoritas ya. Alhamdulillah kita bisa perhatikan mayoritas, tapi mayoritas itu sendiri kan tidak sampai menekan yang minoritas. Oke, sepakat Gus. Nah Gus, ini karena sudah dikode sama tim, mungkin terakhir pertanyaan Mas Aldi. Harapan Gus Bat terhadap kaum muda terutama santri tentang dunia politik ke depan. Ya, kaum muda santri jangan alergi. Okay. Jangan alergi dengan politik. Jangan alergi dengan politik. Gitu. Harus membuka diri bahwasanya kita bisa mengambil peran di situ, kita bisa bermanfaat di situ, ilmu-ilmu kita bisa diterapkan di situ, dan itu juga menjadi bakti kita. Bisa kita jadikan sebagai bentuk bakti kita kepada masyarakat, pada masyayikh, bahwasanya kita menerapkan ilmu-ilmu mengamalkan ilmu kita di tempat itu. Yang jelas dimanapun tempat santri bermanfaat itu saja. Oke, Mas Aldi ada tambahan? Cukup Sanis. Cukup ya. Gus Bat matur suwun sudah rawuh dan memberikan banyak ilmu, wawasan kita terhadap
dunia politik dan kaum santri. Kapan-kapan juga mungkin kita akan undang lagi untuk bahas tema yang lain, Gus Bat ya. Nah, pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat Ngopi dan pendengar DDX dimanapun Anda berada, demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harukalam, wawahul muwafiq, lawami thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.